Sambil berkutat dengan para manusia mutan itu yang akan menusukkan pisau pada mereka, Jian berusaha keras untuk menahan pisaunya. Sial. Mereka berdua saling berteriak dan dar dar terdengar dua tembakan. Ternyata itu adalah Yao Yao yang menembak. Dia berhasil membunuhnya. Kakak Jian. Itu Yao Yao ya. Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengar apapun. Lalu tiba-tiba saja keesokan harinya, kemarin apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Pintu pun terbuka. Kakak Jian, kau sudah bangun? Bersihkan wajahmu lebih dulu. Jian, kau merasa baik kan? Ya, kurang lebih begitu. Ayo sarapan dulu. Kemarin kita sedang dikejar oleh korps tentara bayaran, bukan? Setelah itu kita memasuki saluran pembuangan air dan kemudian aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Rupanya Jian saat itu melihat suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya dia sampai speechless dan dia muntah di sana. Mayat di mana-mana. Benar-benar gila. Sial, aku masih bisa mencium bau menyengat itu. Makanan ini benar-benar tidak membuatku lebih baik. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini bahkan saluran pembuangan air bawah tanah menjadi tempat seperti itu. Tiba-tiba saja dia merinding dan berhenti memikirkannya sambil semua kanibal itu. Mereka sudah bersembunyi di saluran pembuangan air tanah kotor menyebabkan kepercayaan mereka sesat dan memakan daging darah atas kemauan mereka sendiri. Mereka adalah musuh dari semua organisasi manusia. Bahkan kelompok mutan anti manusia memandang mereka rendah. Area dalam 6 mempromosikan kebebasan juga memberi perintah tegas untuk melarang pendekatan pada mereka. Aku keluar sebentar besok. Mungkin sebulan sebelum aku akan kembali makan makanan yang sudah cukup hari ini. Cepat pergi dan cepatlah kembali. Wah, baiklah, ayo kita sarapan bersama. Sementara itu, Jian yang sudah moodnya kembali. Biasanya obat Ken hanya modifikasi 3 kemampuan dasar. Namun itu juga terlibat dalam penyempurnaan permurkaan. Jadi beberapa mutasi yang tidak terdeteksi juga mungkin terjadi. Rumor mengatakan bahwa beberapa orang tumbuh kepala dan setelah injeksi. Kenapa kau memberikan senjata seperti itu kepadaku dan kau menyuntikkan hal berbahaya itu padaku? Jian sambil kaget. Hahaha. Kemungkinan itu sangat kecil, jadi abaikan saja. Tolong, bisakah kau tidak menakutiku? Tetapi ada beberapa orang yang mulai bermutasi, mendapatkan kemampuan yang tidak terduga. Sebagai contohnya aku, sambil membuka pakaiannya, aku mendapatkan kemampuan yang sangat hebat. Aku mendapatkan kemampuan yang dipanggil ketahanan. Lihat, ketahanan ini lebih jelas ketika aku bisa mempercepat kecepatan dari metabolisme sel setelah menderita luka tidak serius dan membuat luka itu sembuh dalam waktu singkat. Setelah menggunakan kemampuan, tubuhku akan sangat lemah. Ada juga risiko kematian dan jika sering digunakan. Ini adalah luka dari tembakan kemarin. Kemampuanmu benar-benar sama. Kau harus mengingat ini, tindakan seperti itu akan menguras satu tenaga kehidupan. Lebih baik menggunakannya dengan hemat. Lihat IP-mu, seharusnya punya penjelasan terperinci, bukan? Baiklah, dia pun melihat gelang IP-nya dan melihat deskripsinya. Pada umumnya, berdasarkan reaksi klinis, siapa yang mendapatkan kemampuan ini ketika emosi mereka sangat terdorong, seluruh sel tubuh akan mengalami metabolisme tidak teratur. Itu tentang meningkatkan kekuatan tentang refleks cepat. Kau bisa membuka catatan pemakaian kemampuan untuk membantu memahami secara objektif. Dia pun menekan hal itu. Aku tidak punya pilihan tapi mengingatkanmu bahwa tipe kemampuan ini harus digunakan dengan hemat. Kenapa? Apa kau lupa efek samping setelah kau menggunakan kemampuan itu? Jika itu adalah kondisi aman, seharusnya baik-baik saja. Tapi selama perang, ada faktor yang tidak terduga dan tidak bisa diprediksi. Sekali kau menggunakan kemampuan itu, tidak bisa menghabisi lawan secepatnya. Hanya ada satu kemungkinan, lawan yang akan membunuhmu. Jika Yao Yao tidak muncul kemarin tepat waktu kemarin, aku takut sudah diriku menjadi mayat tanpa kepala. Bahkan kemungkinan mayatku tidak akan tersisa. Namun, tidak perlu panik, khususnya tipe kemampuan ini seringkali bisa dikendalikan setelah beberapa waktu dengan menggunakan obat untuk menghentikannya. Ini akan membantumu mencegah kemampuanmu mengamuk lagi. Pakai ini di celah omong kosongmu. Ingat, jangan samakan dengan membalikannya. Ketika kau perlu untuk melakukan mengamuk, tekan obat ini lalu injeksikan ke dalam tubuhmu melalui kepala jarum kecil ini, oke? Tapi saranku tetap jangan terlalu tergantung pada kemampuan ini, oke? Wah, paling tidak ada beberapa kilogram emas Yunjao. Kau sungguh luar biasa. Aku sudah bilang kau tidak perlu mengantarku pergi. Aku akan segera kembali. Semua makanan masih ada di lemari es. Itu akan cukup untuk setengah tahun. Lalu
Yo rambutmu. Kakak Sun membantuku memotongnya kemarin malam. Terlalu jelek, biarkan kakak memotongmu, kata Sun. Sunjao, kau punya skill seperti itu, hebat sekali, sambil memberikan jempol. Baik, aku harus pergi. Ingat, makan sayuran segar lebih dulu. Lebih baik kalian menghemat makanan koleng. Tunggu dulu. Sebelum pergi, dia pun dicipok oleh si Sun. Baik, aku mengerti sekarang sayang. Tidak bisa kakak mengatakannya sesuatu yang romantis? Hehehe. Kakak, Yao pun bertanya pada Jian. Yao tidak ingin kakak pergi. Yao, jadi anak baik, dengarkan ini. Kau harus mengurus tubuhmu ketika aku kembali. Jika mungkin kau melihat Yao lebih imut, oke? Lalu Yao pun mengkis. Hehehe, Jian, situasi macam apa ini? Kau tidak menyalahkan kau untuk hal ini, bukan? Kau harus wajib kembali, kakak. Tentu saja. Kembalilah. Aku tidak akan pergi melihatmu jauh, dan berhati-hatilah dalam perjalanan. Lalu pancake, buah gulung, gorengan, tahu jeli, terdengar seseorang menjajakan jajanannya. Ternyata Jian telah kembali ke dunia asalnya. Sekitar jam 11 pagi ketika aku pergi dari dunia itu. Sepertinya waktu di dunia ini pasca kiamat sama dengan dunia ini. Suara peluru tembakan dari senapan mesin berat dan potongan mayat di mana-mana. Aku akan segera menderita gangguan mental jika terus begini. Akhirnya aku mendengarkan suara yang lama hilang. Ini suara akrab yang lama hilang. Ini masih peradaban yang terbaik. Banzai untuk dunia damai. Pertama, aku akan menimbang berapa berat semua emas ini. Emas batangan ini. Untuk aku tidak pernah menghasilkan 3.000 sebulan. Hanya bisa memikirkan ini seperti mimpi. Namun saat ini aku sudah menjadi kenyataan. Lalu dia pun menimbang emasnya dan 35,5 kilo. Bahkan aku hanya menjual 7 kilo dengan setiap gramnya 200.000. Aku akan mendapatkan jumlah yang luar biasa, 1,4 juta. Dia pun berteriak, sial, aku kaya. Sangat banyak uang, apa yang harus kulakukan? Ini pasti cukup untuk beli mobil, rumah, seharusnya bisa kan? Tidak. Aku ingin tinggal di sini. Di mansion mewah, bukankah masih ada sisa emas di brankas? Benar, masih ada banyak. Masih harus kembali ke tempat yang bahkan udaranya tertutup tebal dengan polusi itu. Aku percaya padamu, kembali lebih awal. Dia pun sambil mengingat kata-kata Sunjao. Yao sudah sangat dianugerahi. Aku sangat tidak baik jika harus membuang mereka. Yao sudah sangat dianugerahi, benar kan? Aku bahkan bukan seorang lolicon. Hehehe. Lupakan itu. Tidak ada gunanya memikirkan tentang itu. Aku kembali menikmati hidup. Ayo makan siang dulu. Aku punya makanan mewah nanti malam. Ketika aku datang keluar untuk menjual emas dulu, lalu dia pun memasak makanan mewah di rumahnya sendiri. Kayaknya si Jian ini pinter masak ya, dia selalu masak di mana-mana. Sambil mengingat-ingat lagi, sudah terisi 100 TB film pastinya terbaik, yang terbaik. Hehehe, dia pun ingat teknologi yang diberikan dan dibeli oleh dia di masa pasca dunia kiamat. Tidak heran bos itu terlihat sangat cabul. Rupanya semuanya adalah berisi film-film porno. Aku harusnya keluar dan mengurus bisnis layaknya dulu. Sepertinya aku sungguh perlu menyatakan diriku. Jika ini terus berlanjut, butuh berapa lama sebelum aku jadi gila? Seekor jangkrik sungguh terasa sangat lama. Akhirnya aku bisa melihat makhluk normal. Kecoa sungguh mengejutkan, lebih besar. Aku penasaran jika ada jangkrik di sana. Untuk mengubah uang emas ini menjadi uang, aku bisa melupakan tentang bank tanpa sebuah faktor merasakan ditangkap polisi setiap saat. Tapi toko emas, aku harus memilih mereka yang punya kekuatan menangani barang yang tidak membiarkanku dapat masalah. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih toko yang ini. Selamat datang, selamat sore tuan. Apakah Anda ingin membeli cincin untuk wanita? Di tempat kami punya ini. Hei, apa kau menerima emas? Kata Jian. Kami membeli emas di sini, tetapi kami hanya membeli emas kemurnian 999. Jika Anda punya yang dibutuhkan, maka tolong panggilkan manajermu keluar. Kau tidak akan membuat keputusan ini. Transaksi ini sangat hebat loh. Apa maksudnya itu? Sambil dia memanggil manajer dengan baju dan tas lama seperti itu, aku sungguh tidak mempercayainya datang ke sini berbisnis. Aku tidak akan kabur
dari omelan manajer. Sungguh menyusahkan. Si manajer pun datang. Lalu tiba-tiba dia pun memperlihatkan emas yang ada di kantongnya dan wow, Tuan, bagaimana saya menyambut Anda? Silahkan ke arah sini, silahkan ke arah sini, kata si manajer. Semuanya 7.122 gram. Dari warnanya itu sudah pasti 999 emas. Tidak ada masalah. Dengan segala hormat Tuan, sumber dari emas Anda mungkin sangat tidak normal kan? Yakinlah, hanya tidak ada catatan dalam negara. Sumber pastinya tidak normal adalah kompensasiku. Menggunakan emas untuk mengkompensasi. Mungkinkah dia seorang disewa untuk tentara bayaran internasional? Sepertinya ini terlalu sedikit dibuat-buat. Aku Liu Anshan sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun. Ini adalah pertama kalinya ada seorang yang membawa emas ke dalam tas seperti ini. Hei, katakan, manajer Liu. Ada apa? Tentu saja, bos. Jangan terlalu terburu-buru, tapi emasmu tidak datang dengan faktur bukannya terlalu buruk untuk kami. 7.122 emas, hitungan dasar 220 per gram, jumlahnya adalah 1.566.840. Aku akan beri diskon menjadi 1,5 juta saja. Bagaimana kesepakatannya? Jumlah tambahan akan menjadi tipmu. Harga emas sekarang adalah 270 per gram. Kau tidak akan rugi, bukan? Hei bos Chan, kalau begitu lebih baik menerima daripada menolak. Apakah ini Anda ingin uang tunai atau transfer? Transfer aja. Emang siapa yang pakai uang tunai di zaman kayak gini? Lewat m-banking, oke? Selesai bos Chan. Mohon dilihat dan pastikan jika ada masalah. Tidak ada masalah. Baiklah, semuanya selesai. Bos Chiang, berhati-hatilah. Aku berharap untuk bekerja sama dengan Anda di masa depan. Oh ya, ini adalah kartu namaku. Tolong simpan ini. Bagus. Bos Chiang, tolong pastikan keselamatan Anda. Orang kaya benar-benar bos di dunia ini. Chiang pun sambil berkata hahaha. Lalu dia pun pergi naik taksi mewah. Haruskah aku mengirim seseorang untuk mengikuti dia? Untuk menjual emas seperti ini, orang yang melakukan bahkan tanpa mengedipkan mata pastinya tidak hanya memiliki jumlah yang segitu pada mereka, bukan? Lupakan jika aku bisa mengetahui dari mana asal emasnya. Ayo amati dulu dan bicara nanti hanya dengan menjadikannya perhatian berlayar selama 10.000 tahun. Manajer. Dia pun memanggil manajernya. Anak yang barusan, apa itu adalah tamu terhormat? Jika dia kembali di masa depan, undang dia ke ruanganku langsung, oke? Setelah dapatkan uang, apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengerti bagaimana menjadi orang kaya. Hahaha, apa yang harus kulakukan ya? Dia pun sambil membayangkan hal-hal gila. Jian mengingat-ingat bahwa dia adalah seorang orang kaya sekarang. Untuk uang baru, cece, hari ini aku akan mulai jujur sekarang. Dalam kata lain, dia pun tertawa seperti orang gila. Hahaha, pria ini membuat taksi 20.000 terasa seperti atraksi jutaan dolar. Ambil kembalian Pak Supir. Sambil sombongnya Jian pun berkata seperti itu. Sialan, aku sudah menunggu lama untuk mengatakan itu. Dasar bocah kayak sombong. I like it, man. Ada pepatah mengatakan bahwa baju pergi pria hanya seperti sadal kuda tanpa pakaian yang bagus. Aku takut ini tidak akan mudah melakukan hal seperti itu kemanapun pergi. Dibandingkan menjadi profil rendah, aku lebih baik berlagak sombong, bukan? Dia pun pergi ke toko mewah. Haha, ayahmu kembali lagi. Bagaimanapun identitasku tidak sama hari ini. Ini adalah pelanggan. Aku akan melagak sombong. Aku akan kembali ke tempat ku bekerja dulu. Aku hanya ingin melihat ekspresi wajah dari wanita busuk yang memecatku setelah dia melihat bagaimana aku sekarang. Semua merek mewah di sini sangat mahal. Biasanya tidak ada orang yang layak berlangganan di sini. Sesuatu ya tidak benar. Ayo lupakan, kita pilih pakaiannya saja dulu. Dia pun melihat harga. Semua ini adalah barang mewah. Dia bahkan tidak berkedip ketika memilih dengan santai. Dari 10.000, 20.000, dia sangat muda dan ganteng. Keluarganya pasti punya tambang emas atau ayahnya dalam bisnis properti. Hoi tuan, biarkan saya membantu Anda. Tidak perlu, ini adalah masalahku, kata Jian. Tolong tagihannya. Setelah itu beberapa potong yang aku tidak mau berikan aku semua setelan yang pakaian ada di toko ini. Tuan, Anda tidak bercanda kan? Pakaian di toko kami benar-benar mahal dan biasanya tidak banyak yang terjual, tapi dia ingin membeli semua untuk dirinya sendiri. Sepertinya dia sungguh raja di antara raja, kata si wanita itu. Tuan muda, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Kartu dong, dari mana gue membawa uang cash banyak ini? Sial, di mana wanita itu? Jian pun mencari si manajer yang telah memecatnya. Itu benar, ini adalah tempatku dulu pernah bekerja. Aku tidak bisa menemukan pekerjaan setelah lulus beberapa waktu karena aku datang ke sini untuk menjadi penjual pakaian.
Dan hari ini aku kembali untuk memamerkan kekayaanku. Tidak ada alasan untuk apapun, hanya untuk membuat seorang terlihat lebih buruk. Tuan muda, mohon tunggu sebentar, aku akan mengepak semuanya untukmu sekarang juga. Hei, di mana manajermu? Dia sedang pergi ke kantor pusat untuk pertemuan akan kembali hari ini. Tuan muda, apakah layananku membuat Anda tidak nyaman? Tidak, kau salah paham. Aku teman dari manajermu yang dulu. Aku hanya mencarinya untuk mengobrol. Manajer Xia? Tuan muda, sepertinya Anda tidak mengingat dengan baik. Manajer kami dipanggil Xi Liping. Nama keluarganya adalah Xia. Maka lupakanlah. Oh benar, nama manajer itu adalah manajer yang dulu. Apa panggilannya benar? Sama Xia Sayu. Oke, di mana dia sekarang? Saya pikir dia di PHK secara tidak hormat. Kami mendapatkan pelatihan dari kantor utama mengurus tempat setelah kami latihan. Baik, aku mengerti. Biarkan aku pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Dia pun setelah mendengar bahwa si manajer telah di PHK. Hahaha, wanita busuk itu ternyata dia juga dikeluarkan, di-kick dari perusahaan setelah aku. Hai. Tapi kenapa aku merasa tiba-tiba sangat tidak berdaya dan hampa memikirkan tentang hal itu dengan teliti. Sepertinya hidupku di sana telah membuatku merasakan hal yang tidak realistis, dan sekarang tanpa sadar secara aku bertindak dengan tidak alami. Lupakan, masih ada banyak uang yang untuk dihabiskan. Pegawai, bagikan sisanya untuk pengemis di jalanan. Anjing, sombong kia anjing. Si Jian lagi. Sombong, tai goblok. Aku tidak punya janji maaf merepotkanmu, tapi tolong cepat. Hehe, jangan menanyaiku tentang pendaftaran untuk kartu. Aku tidak akan melakukannya. Beri aku perawatan termahal, kata Jian. Rupanya dia pergi ke salon mewah. Baik tuan, silahkan ke sini. Anjing, jadi sombong goblok. Tuan, mohon tunggu sebentar. Penata rambut terbaik kami akan melayani Anda beberapa saat lagi. Terlihat. Selamat sore tuan. Nama saya Jeju Chai. Tuan mohon berbaring dengan nyaman. Dia pun dikeramas. Tentu mainkan saja beberapa lagu dari Jaichu atau Slang atau Dewa atau apapun. Tuan, apakah Anda suka beberapa lagu? Membuat cuci rambut ini terasa nikmat sekali. Tuan muda, apa layanan kami? Seluruh pakaian ini telah terancang hebat. Lalu dia pun berkata, orang ini benar-benar ganteng dan kaya, sambil membayangkan Jian yang sedang telanjang, muda, kaya. Ini bukan seperti aku, tidak pernah melihat orang itu. Yang satu ini benar-benar berharga. Aku tidak boleh melepaskannya begitu saja, kata si wanita itu. Biarkan aku menyentuhnya lebih banyak. Hei, airnya terlalu panas, goblok. Hei, saya minta maaf tuan. Tuan, potongan rambut seperti apa yang Anda inginkan? Bersih dan tajam. Hal yang paling penting adalah harus cocok dengan gaya dan auraku. Lalu semuanya pun selesai. Baiklah, aku akan bayar dengan kartu. Terima kasih untuk kunjungan Anda. Dan si Jian pun kini terlihat ganteng. Anjing, goblok sombong ki. Mamen Dian, terima kasih untuk kunjungan Anda tuan. Hati-hati, pria yang tampan, kau harus datang kembali, kata pegawai di sana. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal, namun sudah sangat lama sejak aku menghubungi mereka. Toko pakaian wanita, haruskah aku membeli beberapa untuk pacarku yang dulu? Lupakan, seorang pria sendirian tanpa ditemani wanita mengunjungi ke toko seperti ini akan terlihat sangat aneh. Betapa hebatnya jika Sun Jiao di sini. Kita bisa berkeliaran bersama-sama seperti sepasang kekasih. Kita juga bisa hidup normal dan damai menyenangkan seperti semua pasangan lain. Namun itu tidak akan pernah terjadi. Lalu dia pun pergi ke restoran mewah. Makan ini, makan itu. Semeja penuh makanan, aku hanya tersisa 70%. Aku sudah berjalan sepanjang sore. Aku sedikit lelah. Pantas tempat ini menjadi objek wisata yang terkenal di Wanghai. Setelah kaulah selama 4 tahun di tempat ini adalah pertama kalinya aku pergi ke tepi laut. Aku hanya ingin mendengar teman sekelasku melebih-lebihkan tentang ini di masa lalu. Tentang ada banyak wanita cantik di sini. Semua wanita cantik memakai bikini dengan tubuh yang luar biasa. Sepertinya tidak ada sama sekali. Jangan-jangan mereka berbohong. Aku bahkan tidak melihat satu wanita pun berbikini yang seperti yang dirumorkan. Ngomong-ngomong, dari 1 juta tambahan dengan yang aku dapat di pagi hari, aku hanya menghabiskan 200.000. Aku menghabiskan 200.000 dalam sehari. Jadi aku benar-benar menjadi orang kaya ya. Namun
untuk pengembangan bahwa aku orang kaya ke depan, jutaan dolar, kota Shanghai, jutaan dolar, sambil membayangkan dia menjadi orang kaya. Tapi sebenarnya aku punya brankas emas. Hahaha. Bagaimana dengan semua bank di kota Shanghai seluruh dunia pasca kiamat? Pasti banyak emas di sana. Tetapi penjualan emas besar-besaran menyebabkan jatuhnya harga emas juga jadi masalah. Namun emas di suatu bank sudah cukup, masih ada cara lain untuk mendapatkan uang. Contoh mudahnya adalah seperti pena komputer hologram yang aku bawa pulang ini. Haruskah aku mendirikan perusahaan untuk menjualnya? Jika aku sungguh memproduksi massal dan menjualnya terbuka, nilai perusahaan seharusnya menjadi beberapa ratus miliar, bukan? Dan bagaimana dengan sistem virtual yang digunakan sebagai peralatan pendidikan? Tabung istirahat? Lupakan, berhenti berfantasi. Sesuatu harus dilakukan sedikit demi sedikit. Jika teknologi mustahil secepat itu rilis tiba-tiba, aku takut itu akan menarik perhatian banyak orang. Karena itu, ayo kumpulkan awal dan diam-diam jadi kaya lebih dulu. Ayo bicara lagi ketika waktunya tiba. Aku harus meningkatkan uang dan kekayaanku terlebih dahulu. Seseorang pun menyela, "Hei ganteng," dengan susu yang kemana-mana. "Ingin main bersama?" Hehe, dilihat dari pakaiannya dia pasti keluarga kaya. Selain itu pria ini sangat ganteng. Gugu, dia adalah ayah besarku. Tidak, terima kasih. Namun dia ditolak oleh si Jian. Anjing, sombong banget. Mamen Jian, kau harusnya menjaga masa depanmu dengan seseorang yang berarti. Benar, Sunjao punya tubuh lebih bagus darimu, asal kau tahu saja. Sunjao, siapa itu Sunjao? Artis wanita kah? Sialan sepertinya. Yang lain berpikir aku gila dengan apa yang baru saja aku katakan. Ini sudah larut. Waktunya pulang ke rumah. Saya see you. Belajar mengetahui pengolahan spesial ekonomi Universitas Shanghai. Dengan kedua bekal dan tampil, tentu saja dia dipuji dan dikagumi banyak orang. Setelah 4 tahun di universitas, dia keluar dengan hasil yang sangat luar biasa, dan dia pun adalah menjadi manajer toko. Rupanya dia adalah manajer toko yang telah memecat si Jian sebelumnya.